Itu adalah adanya pemilu yang dilaksanakan dengan jujur, dengan adil, dengan transparan, dengan reguler. Itu satu. Yang kedua, adanya ruang untuk ekspresi oposisi. Yang ketiga, adanya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengungkapkan pandangan di dalam sebuah negara. Sederhananya begitu. Anies Baswedan menjadi satu-satunya capres yang hadir secara langsung dalam acara deklarasi kemerdekaan pers. Acara tersebut digelar di kantor Dewan Pers Jakarta Pusat Sabtu 10 Februari. Anies mengatakan kehadiran dirinya merupakan salah satu wujud komitmen kebebasan pers. Menurut Anies, kebebasan pers merupakan hal yang mutlak. Ia menuturkan negara harus hadir dalam menjamin kebebasan pers. Anies juga menyebutkan negara harus melindungi para jurnalis dari ancaman fisik maupun ancaman terhadap alat tugas untuk liputan. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman di Dewan Pers yang secara khusus mengundang kami untuk kegiatan ini. Ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bersama-sama menjaga agar demokrasi kita bisa berjalan dengan baik. Dan saat ini kita semua sedang menjalani proses demokrasi. Bila sebuah tempat disebut sebagai demokratis, definisi demokrasi itu menurut David Collier ada lebih dari 560 definisi. Jadi ketika kita bicara definisi demokrasi itu bisa jadi kita ngomong hal yang berbeda masing-masing kita. Jadi kira-kira kalau dirumuskan sederhananya, ini bukan menurut David Collier, tapi menurut David Collier itu seorang yang mengumpulkan literatur soal demokrasi. Sederhananya 3 kira-kira. Satu adalah adanya pemilu yang dilaksanakan dengan jujur, dengan adil, dengan transparan, dengan reguler. Itu satu. Yang kedua, adanya ruang untuk ekspresi oposisi. Yang ketiga, adanya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk mengungkapkan pandangan di dalam sebuah negara. Sederhananya begitu. Kalau kita ambil pakai 3 itu, maka media memiliki peran yang sangat mendasar di sini untuk menjaga itu. Dan kami-kami yang berada di pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam sebuah demokrasi untuk menjaga ruang agar 3 ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kami mendengar apa yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan Pers Bu Nini di bagian akhir menyampaikan tentang perlunya dukungan sistemik pada pers dan juga lindungi pers dari kekerasan, baik kekerasan dan ancaman fisik yang dialami oleh jurnalis maupun kekerasan digital yang dialami oleh alat-alat yang digunakan oleh media. Yang kami ketika berdiskusi dengan teman-teman media di daerah, mereka merasakan itu jauh lebih banyak daripada yang dialami di Jakarta. 2 hal tadi. Satu adalah tentang kekerasan, yang kedua adalah tentang serangan pada sistem digitalnya. Dan kalau kita lihat datanya Bapak sekalian, menurut data yang dikeluarkan oleh AJI, di tahun 2023 kemarin, jumlah kekerasan mengalami peningkatan sebesar 42% dibanding tahun sebelumnya. Itu yang terlaporkan, apalagi yang tidak terlaporkan. Jadi ini kami ingin tegaskan komitmen dari kami untuk menjaga kebebasan pers ini. Dan komitmen ini Bapak sekalian, kami sampaikan sekarang bukan tentang kemarin, bukan tentang besok, tapi tentang kemarin juga. Karena begini Bapak sekalian, perilaku masa depan itu tidak bisa diprediksi dari kata-kata yang diungkapkan hari ini. Karena pada hari ini siapa saja bisa mengatakan apa saja yang paling enak didengar oleh kuping audiensnya. Tapi yang tidak bisa dikelabuhi adalah rekam jejak. Rekam jejak adalah prediktor terbaik atas perilaku masa depan. Bila masa lalunya menekan media, maka besok akan menekan media. Bila masa lalunya mengunci dan tidak membuka ruang, maka besok juga akan tidak membuka ruang. Tapi bila masa lalunya memberikan ruang kepada media, bila masa lalunya bekerja dengan baik dengan media, maka insya Allah ke depan juga akan kerja dengan baik dengan media. Jadi komitmen lisan bisa dibuat oleh siapa saja,
Dokumen yang disodorkan bisa ditandatangani oleh siapa saja, tapi rekam jejak itu adalah fakta yang tidak bisa diubah dengan pernyataan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.